Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Nur Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 2222121 Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyuluhan tentang diare pada anak. Pertama itu ada definisi diare. Nah, diare ini sering didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan jumlah buang air besar yang terjadi akibat adanya suatu infeksi. Nah, seorang anak bisa dikatakan telah mengalami diare apabila volume buang air besarnya terukur lebih 10 mili per kilogram per hari. Nah, konsistensi tinja yang encer, banyak mengandung cairan, dan sering pada umumnya buang air besar lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Nah, untuk yang kedua yaitu penyebab diare. Nah, untuk penyebab diare itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama disebabkan oleh faktor infeksi. Nah, faktor infeksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor infeksi enteral dan yang kedua yaitu faktor infeksi parenteral. Nah, untuk faktor enteral yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Nah, infeksi enteral ini meliputi infeksi bakteri yaitu Aeromonas, SP, Bacillus cereus, Clostridium perfringens. Nah, ada juga infeksi virus yaitu astrovirus, coronavirus, adenovirus, enterik, dan rotavirus. Nah, dan juga ada infeksi parasit yaitu cacing perut Lumbirochides, terus Trichiura ascaris, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang disebabkan oleh infeksi jamur seperti Candida albicans, Protozoa entamoeba, Histolysika, Giardia lambia, Balatidium, coli, dan lain sebagainya. Terus juga ada di sini infeksi perinatal. Nah, yaitu infeksi bagian tubuh lain di luar alat pencernaan seperti otitis media akut, tonsilo, faringitis, bronchopneumonia, encephalitis, dan sebagainya. Nah, keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan anak berada di bawah umur 2 tahun. Juga itu disebabkan oleh faktor malabsorpsi karbohidrat disakardia seperti intoleransi laktosa, maltosa, sukrosa, monosakardia, juga intoleransi glukosa, fruktosa, dan laktosa. Nah, pada bayi dan anak biasanya disebabkan yang tersering adalah intoleransi laktosa. Nah, juga ada malabsorpsi lemak dan malabsorpsi protein. Terus juga disebabkan oleh faktor pemberian antibiotik oral dengan dosis dan lama pemberian yang tidak adekuat. Yang ketiga di sini ada tanda dan gejala diare. Nah, untuk tanda dan gejala diare sendiri itu tergantung pada klasifikasi diare tersebut. Nah, untuk tanda dan gejala diare pada umumnya yaitu anak menjadi cengeng, gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, terus nafsu makan berkurang. Bila bayi atau anak telah kehilangan banyak cairan dan elektrolit, maka akan timbul gejala dehidrasi seperti berat badannya menurun, terus turgor kulitnya berkurang, mata dan ubun-ubunnya besar dan menjadi cekung, terus laput lendir bibir dan mulut, serta kulit tampak kering. Nah, pelaksanaan diare yang pertama yaitu rehidrasi dengan oralit baru dapat mengurangi mual dan muntah. Nah, untuk ketentuannya yaitu pemberian oralit formula baru. Yang pertama, beri ibu 2 bungkus oralit formula baru, terus larutkan 1 bungkus oralit formula baru dalam 1 liter air matang. Nah, untuk persediaan 24 jam, berikan larutan oralit pada anak setiap kali buang air besar. Dengan ketentuan yaitu yang pertama, untuk anak berumur kurang dari 2 tahun, berikan 50-100 ml tiap kali BAB. Untuk anak 2 tahun atau lebih, berikan 100-200 ml tiap BAB. Nah, jika dalam waktu 24 jam persediaan larutan oralit masih tersisa, maka sisa larutan harus dibuang. Nah, untuk cara pemberiannya yaitu minumkan sedikit-sedikit tapi sering dari cangkir atau gelas. Nah, terus oralit ini diminum setelah BAB, dan jika anak muntah, tunggu 10 menit, kemudian berikan lagi secara lambat.
Terus di sini ada tablet zinc. Nah, tablet zinc ini diberikan 10 hari berturut-turut meskipun anak sudah tidak diare. Nah, untuk dosisnya jika anak di bawah umur 6 bulan, 10 mg itu setengah tablet per hari, terus anak di atas 6 bulan 20 mg 1 tablet per hari. Nah, untuk bayi, tablet zinc dapat dilarutkan dengan air matang, ASI, atau oralit. Nah, untuk anak-anak yang lebih besar, zinc dapat dikunyah atau dilarutkan dalam air matang atau olarit. Nah, terus di sini ASI dan makanan tetap diteruskan sesuai umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat. Tujuannya yaitu untuk mencegah kehilangan berat badan serta pengganti nutrisi yang hilang. Untuk yang terakhir, di sini ada pencegahan diare. Yang pertama, menggunakan air bersih yang cukup. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan jamban. Dan yang terakhir, membuang tinja bayi dengan benar. Sekian penjelasan mengenai materi penyuluhan tentang diare. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.